Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam ini, malam Ahad, kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati Allah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam ini kita lanjut pembahasan kita yang pertemuan sebelumnya. Kita masih di masalahnya khusyuk di dalam salat. Dan pembahasan kita, terima kasih, pembahasan kita pertemuan yang lalu kita sudah membahas faktor-faktor yang menguatkan kekhusyuan di dalam salat. Dan kita sudah menjelaskan yang pertama, masih ingat? Ya. Yang pertama adalah al-istidad lis-salah wa at-tahayyu laha. Persiapan untuk salat. Dan kita katakan faktor atau sebab yang pertama adalah di luar salat. Jadi persiapan saja sebelum salat sudah luar biasa. Orang yang mempersiapkan diri untuk salat akan mendapat kekhusyuan di dalam salatnya. Oleh karena itu, biasakan diri sebelum salat itu ada persiapannya. Ya, kita jelaskan kemarin, kita mengikuti muazzin, baca doa sesudah azan, berwudu, ya, berdoa antara azan dan iqamah, gitu ya. Bersiap juga membersihkan mulutnya, ya. Terus kita membagi berbagian yang baik, yang rapi, membagi wangi-wangian, itu semua adalah persiapan-persiapan sebelum salatnya. Untuk menghadirkan apa? Untuk menghadirkan kekhusyuan di dalam salatnya, atau menjadikan salat kita itu khusyuk. Mudah-mudahan kita menjalankan itu, insya Allah Allah akan membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam
salatnya. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita masuk ke poin yang kedua, atau sebab faktor yang menguatkan kekhusyuan di dalam salat. Yang kedua adalah at-tuma'ninah fi salat. Tuma'ninah di salat. Kita tahu tuma'ninah itu adalah rukun dari rukun salat. Dan yang dikatakan tuma'ninah itu apa? Tuma'ninah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatma'innu hatta yarja' kulla 'azmin ila mawdu'uh. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tuma'ninah itu adalah tulang kita balik lagi ke posisinya. Contoh, saya lagi ruku, i'tidal dari ruku itu saya harus menunggu sampai tulangnya balik lagi ke tempatnya atau posisinya. Bukan tuma'ninah itu adalah ketenangan hati, bukan. Contohnya dalilnya mana? Kita pernah mendapat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang panjang, yang dikatakan hadis al-musi al-masi, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid, ada satu orang salat. Sesudah salat menyampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang ulang lagi. Berapa kali? 3 kali. Jadi, apakah Rasul tahu apa yang di dalam hatinya? Tidak tahu. Cuma Rasul melihat gerakannya yang gak ada tuma'ninahnya. Makanya yang dikatakan tuma'ninah itu usahakan pas ruku' semua tulang balik ke tempatnya. Pas i'tidal, pas berdiri itu semua balik lagi ke tempatnya. Itu namanya tuma'ninah. Misalnya di ruku' usahakan subhana rabbiyal azim 3 kali. Bagusnya 5 kali. Bagusnya lebih sempurna adalah 7 kali kata ulama. Cuman kalau kita berjamaah harus ikut imamnya. Kalau kita di salat sendiri, ya, jangan terlalu cepat. 3 kali itu bukan batasannya. Misalnya seperti yang kita jelaskan kemarin, misalnya wudu, membasuh muka itu 3 kali. Lebih dari 3 kali itu makruh, dilarang. Gitu. Cuman kalau doa atau zikir di ruku', di sujud, makin lebih baik. Makanya di dalam ruku' itu adalah subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dua-duanya ada hadisnya. Makanya Rasulullah SAW ya di dalam ruku'nya itu membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subuh quddus rabbil malaikah waruh, itu di dalam rukuknya gitu. Jadi cuman sekali lagi kita perhatikan imamnya. Jangan kita itu imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, kita masih lama rukuknya, itu dilarang. Ya, termasuk ada 4 gerakan. Ya. Bukan 4 gerakan, jadi 4 gerakan yang harus kita perhatikan. Ya, yang pertama adalah mengikuti imam. Gimana caranya mengikuti imam? Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah qulu rabbana walakal hamd.
Wa idza kabbara al-imam idza qala al-imam Allahu akbar qulu Allahu akbar. Jadi kalau imam Allahu akbar, kita ikuti imam Allahu akbar. Jangan bersamaan sama imam, itu dilarang. Ikuti imam, itu yang pertama. Bersamaan sama imam, itu dilarang. Terus mendahului imam, itu dilarang. Yang keempat adalah terlambat dari imamnya. Mengikuti imam itu adalah harus kita lakukan di salat. Bersamaan sama imam itu adalah dilarang, termasuk makruh. Ya, mendahului imam kalau sudah ngerti dan terus menerus mendahului imam, kata ulama bisa membatalkan salatnya. Terlambat dari imam begitu juga, kalau sudah kita tahu dan masih terlambat dari imam berkali-kali, itu bisa membatalkan salatnya. Makanya jangan menjadikan dasarnya. Rasulullah SAW bersabda, makin hamba itu berdekat atau dekat kepada Allah keadaan sujud. Kan ada hadisnya itu. Orang hamba makin dekat sama Allah kalau dia keadaan posisinya sujud. Cuman ini nggak bisa laku hadisnya itu di salat berjamaah. Makanya berlaku untuk salat sunnah. Kenapa? Karena ada dalil yang disampaikan Rasulullah SAW, ju'ila al-imam liyutamamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Jadi kita ikuti imamnya, ya. Jangan kita bersamaan sama imam. Mohon maaf, ada kesalahan kita lihat kadang-kadang ke jamaah. Kalau imamnya Assalamualaikum warahmatullah, kita lihat banyak makmum yang langsung sama imamnya. Padahal kita lebih baik salamnya itu salam kedua imam, baru kita salam pertamanya. Itu. Nah, oleh karena itu hal-hal yang begini adalah perhatikan. Makanya baliklah ke hadis Rasul, ya. Si orang yang masuk di masjid itu, Rasul 3 kali suruh ulang lagi. Dia datang ke Rasul, wahai Rasul, kenapa saya disuruh ulang lagi? Alimni ya Rasulullah, ajarkanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dikata Rasul, idza raka'ta fatma'in, kalau kamu ruku' dengan tamakninahnya. Kalau kamu sujud dengan tamakninahnya. Kalau kamu i'tidal dengan tamakninahnya. Kalau kamu duduk di antara sujud, tamakninahnya. Berdiri, tamakninahnya. Makanya kalau kita membuka apa sebenarnya rukun salat, di antara rukun salat itu adalah 1, tamakninah. Kita lihat lagi apa yang membatalkan salat, meninggalkan 1 rukun dari rukun salat. Tamakninah rukun bukan? Rukun. Makanya kata ulama, orang yang meninggalkan tamakninah itu artinya salatnya enggak sah. Mana? Tadi contohnya orang yang datang ke masjid dan Rasulullah SAW suruh ulang lagi. Nah, oleh karena itu kita memperhatikan tamakninahnya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, aswa an-nas silqah alladhi yasriqu min salatih. Qala ya Rasulullah, kaifa yasriq salatih? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda di dalam hadis ini adalah,
seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk manusia adalah manusia yang mencuri salatnya. Abu Qatadah bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana caranya mencuri salatnya? Kata Rasulullah SAW, la yatummu ruku'aha wa la sujudaha. Orang yang mencuri salatnya adalah orang yang enggak mensempurnakan rukuknya, enggak mensempurnakan sujudnya. Makanya kalau kita enggak mensempurnakan rukuk kita enggak mensempurnakan sujud kita termasuk orang yang curi salatnya. Itu luar biasa. Hati-hati. Oleh karena itu ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad wal Hakim. Wa an Abdullah al-Ash'ari radhiyallahu wa an Abi Abdullah al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam مثل الذي لا يتم ركوعه وسجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغني عنه شيئا. Dicontohkan orang yang enggak menyempurnakan ruku, enggak menyempurnakan sujudnya, itu ibaratnya seperti orang yang lapar. Kalau makan satu biji kurma, satu butir kurma atau 2 butir kurma, dia enggak akan kenyangnya. Makanya ibaratnya orang yang salat enggak sempurna rukuknya, enggak sempurna sujudnya, itu seperti orang yang lapar. Ya, seperti orang yang laparnya. Oleh karena itu, walladzi la yatma'innu fi salatih la yumkin an yakhsha. Orang yang enggak tamakninah di dalam salatnya, enggak mungkin dia khusyuk. Enggak mungkin dia khusyuknya. Nah, maka cuman kadang-kadang masalahnya kita enggak tamakninah itu kalau salat sendiri. Ya. Apalagi udah mau kemana buru-buru gitu ya, itu terjadi. Kalau bersama imam kita nggak bisa, harus mengikuti imamnya. Makanya usahakan terus menerus salat berjamaah. Makanya mendidik kita, menjadikan kita lebih tamakninah di dalam salatnya. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang kedua. Yang ketiga adalah tadhakkurul maut fi shalah, yang menghasilkan atau sebab yang menjadikan kita khusyuk di dalam salat adalah ingat mati di dalam salat. Jadi anggap salat itu adalah salat yang terakhir. Cuman kadang-kadang kita takut, jangan-jangan benar saya serius anggap itu salat terakhir, ternyata habis salat mati. Kan setan pasti mengganggu begitu, apalagi badan yang gak enak, apalagi sedikit enggak fokus, itu akhirnya terganggu. Makanya sebenarnya Rasul berwasiat kepada satu sahabat yang namanya Abu Ayyub, ya, radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta fi salatik fasal salat muwaddi'." Kamu berdiri untuk melaksanakan salat, anggaplah salat itu adalah salat yang terakhir. Coba kalau ada orang yang dikatakan kamu salat Isya, habis salat Isya itu akan meninggal, apa yang akan terjadi? Kalau orang yang punya imannya kuat, pasti luar biasa fokus di situ. Bayangkan kalau salat terakhir penuh khusyuk, apa yang terjadi? Itu yang namanya husnul khatimah. Makanya kita ini adalah yang menjadi sebabnya orang masuk surganya itu adalah ujungnya, akhir hayatnya. Walaupun awal hayatnya mungkin banyak masalahnya, banyak maksiatnya, cuman paling kunci adalah akhirnya. Makanya innamal a'mal, kata Rasulullah SAW, bil khawatim.
amalan-amalan kita itu adalah dengan akhirnya. Dan orang akan bangkit nanti di hari kiamat dengan apa yang dia posisinya meninggal keadaan apa. Mudah-mudahan Allah memberi kita semua husnul khatimah. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, liqauli sallallahu alaihi wasallam, idza dzakarta al-maut fi salatik fa inna ar-rajul idza dzakara al-maut fi salati la yahrra an yahsin salatuhu wa salat la yadhunnu annahu yusalli ghairaha. Kalau orangnya berdiri untuk melaksanakan salat dan dianggap itu salat itu adalah salat yang terakhir, pasti dia memperbaikinya, ya, dan dianggap itu adalah salat yang terakhir. Itu adalah sebabnya, satu sebab yang akan menjadikan kita khusyuk di dalam salatnya. ويعني صلاة من يظن أنه لن يصلي غيرها وإذا كان المصلي سيموت ولا بد. Karena meninggalnya itu sudah ada waktunya. Kata Allah di dalam Al-Quran, إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Kalau sudah datang ajalnya, nggak bakalan mundur, nggak bakalan maju. Dan semua manusia akan meninggal. Ya. فإن هناك صلاة هي آخر صلاة له فليخشع في صلاته. Jadi kalau salat itu adalah salat yang terakhir, pasti akan menjadi salat yang penuh kehusuan. Ya, oleh karena itu kita melatih diri kita, setiap bangun salatnya kita anggap salat itu adalah salat yang terakhir. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan khusyuknya. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya adalah tadabbur al-ayat al-maqru'ah wa baqiyat adhkar as-salah wa at-tafa'ul ma'aha. Menghayati, mentadabburi ayat-ayat yang dibaca di salat. Itu adalah satu sebab yang akan menghasilkan salat kita khusyuk. Makanya saya menyampaikan, ya, kalau kita di rumah punya minimalnya bukan tafsir lah, terjemah saja. Jadi kita tahu itu maksudnya apa gitu. Kalau imamnya lagi baca, kita menghayati ayat itu, mentadabburi ayat itu, menikmati ayat itu, tentang apa ayat itu. Nah, itu akan menghasilkan kekhusyuan di dalam salat. Karena mohon maaf, kalau hati kita terbaca Al-Quran, kita nggak pernah nangis, nggak pernah bergerak hati kita, itu harus diperiksa. Karena semua yang ayat-ayat yang di dalam Al-Quran itu kalau kita menghayati, kita mentadabburi, itu luar biasa. Jangan sampai kita nggak mau imamnya berhenti itu karena suaranya bagus. Kita harus nggak mau imamnya itu berhenti karena kita menikmati, mentadabburi ayat-ayat yang dibaca. Ya, makanya khususan di salat tarawih di bulan Ramadan, kadang-kadang ada masjidnya yang baca cuman qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Itu bagus, ayat surat yang luar biasa. Surat itu, bayangkan, surat itu disunahkan untuk dibaca ba'diyat maghrib, ya, ba'diyat maghrib, qabliyat subuh, salat sesudah melakukan umrah, sudah selesai semua rangkaian umrahnya, itu disunahkan untuk salat di belakang makam Ibrahim dan dibaca rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Begitu juga di salat witir, rakaat kedua dan rakaat ketiga.
Itu luar biasa. Kenapa? Karena Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu adalah penuh tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kan ada lagi 112 surat itu ya, yang harus dibaca juga gitu. Jadi kita mentadabburi ayatnya, kita memahami ayatnya, itu akan memunculkan kekhusyuan di dalam salat. Begitu juga zikirnya, Pak. Zikir yang doa iftitah, zikir yang ada di ruku', ada di sujud, ada dan i'tidal. Mengucapkan amin itu juga luar biasa. Jangan sampai tertinggal. Walaupun mengucapkan amin itu adalah sunnah dari sunnah salat. Kan salat itu terdiri dari rukun, dari wajib, dari sunnah. Kan kata Imam waladhdallin, kita ucapkan amin. Kalau ucapan kita amin bersamaan ucapan malaikat, Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Bayangkan ya. Jadi zikir dan ayat itu adalah manfaatnya luar biasa. Sama juga seperti orang yang di waktu i'tidal ya, mengucapkan sami'allahu liman hamdah, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kalau sendiri, Pak, mohon maaf, kalau salat malam, salat sendiri diucapkan itu, karena itu termasuk zikir yang terbaik. Makanya ada riwayatnya ya, ada riwayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mendengar satu orang yang mengucapkan sesudah sami'allahu liman hamidah, Rasul mendengar orangnya berkata, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Sesudah salat, selesai salat, kata Rasul, saya mendengar ucapan ini. Siapa yang mengucapkan itu? Ada sahabat yang mengangkat tangannya. Apa kata Rasul? Qala innahu qala ra'aitu bid'ah wa 30 malakan yatadawarunha ayyuhum yaktubuha. Kata Rasul, aku melihat 30 lebih malaikat yang mencatat nama orang itu yang mengucapkan kata itu, dan siapa yang duluan menulisnya namanya. Jadi kita luar biasa, Pak. Zikir-zikir yang ada di salat itu jangan diabaikan. Kadang-kadang kita mohon maaf di salat sendiri aja, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, langsung sujud. Bagus ya, rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Itu termasuk ada 4 zikir yang luar biasa pahalanya. Termasuk di antaranya satu itu, rabbana walakal hamd hamdan katsira, hamdan yang banyak, tayyiban yang terbaik, mubarakan yang penuh keberkahannya. Itu zikir yang luar biasa yang harus kita tadabburi dan harus kita benar-benar ucapkan. Oleh karena itu semua, mohon maaf, semua zikir yang ada di dalam salat itu kita harus difahami, kita harus tadabburi, kita harus menghayati kalau kita mengucapkan zikir-zikir itu. Makanya kita kalau salat sendiri, misalnya kalau kita salat berjamaah karena terbatas dengan imamnya, ya cukup Rabbana walakal hamd gitu ya. Subhana rabbiyal azim 3 kali atau subhana rabbil azim. Cuma kalau kita sendiri, makanya kalau baca bagaimana salat malamnya Rasul, enggak beda jauh, Pak, bacaannya, ruku'nya dan sujudnya. Itu bukan bacaannya aja yang panjang, ruku'nya juga panjang, sujudnya juga panjang gitu. Jadi oleh karena itu kita memahami
menghayati, mentadabburi apa yang kita baca. Apakah itu ayat Allah Quran atau zikir-zikir yang ada di doa iftitah, yang ada di ruku, yang ada di sujud, yang ada di antara dua sujud, yang ada di antara i'tidal sesudah i'tidal dari ruku'nya, yang terakhir adalah yang ada di dalam tahiyat. Jadi harus kita mentadabburi, harus kita memahami maknanya. Karena kita mentadabburi, menghayati itu, memahami maknanya, itulah yang akan memunculkan kekhusyuan kita di dalam salat. Jemaah, salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah an yuqatti' qira'atahu ayah-ayah. Jadi satu sebab yang menghasilkan kekhusyuan di dalam salat, kita baca ayat dengan ayat, jangan nyambung. Karena berhenti di setiap ayat itu adalah sunnah, walaupun itu ada terkaitannya dengan ayat yang berikutnya. Makanya jangan membaca Al-Fatihah dengan satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan. Itu enggak akan menghasilkan khusyuknya. Jadi bagusnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti di setiap ayat. Di sini alhamdulillah harus bersyukuri nikmatnya al-hidayah buya imamnya luar biasa. Imamnya semua Masya Allah, ya. Masya Allah, kita dengar bacaannya luar biasa. Jadi itu nikmat yang luar biasa. Kita hidup di lingkungan yang luar biasa. Imamnya bagus, bacaannya bagus, bacaannya juga standar, enggak terlalu panjang sekali, enggak terlalu pendek sekali. Itu harus disyukuri nikmat itu. Jadi harus bersemangat untuk memenuhi masjidnya, harus bersemangat untuk salat berjamaahnya. Jadi dari sisi apalagi belajar Qur'annya, jamaahnya pasti lebih ngerti juga gitu kan. Ada hari Senin, hari Rabu kalau nggak salah ya, belajar Quran sama Syekh Husain, itu luar biasa. Jadi termasuk yang mungkin pernah saya sampaikan khutbah Jumat, termasuk manusia yang terbaik adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi minimalnya kita mengajarkan di rumah kita, anak kita dan istri kita. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa menghasilkan kekhusyuan di dalam salat kita, menjadikan salat kita adalah salat yang khusyuk dan benar-benar adalah salat yang diucapkan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum fi salatihim khasyu'un. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang khusyuk di dalam salatnya. Kita berhenti di nomor 5, masih ada banyak. Di akhir pembahasannya nanti kita akan membahas 5 macam manusia di dalam salat. Ya, jadi nanti di akhirnya penutup bukunya itu ada 5 macam manusia di dalam salat ya. Ya, mudah-mudahan kita sekali lagi masuk orang yang berusaha untuk khusyuk di dalam salatnya. Yang lain kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang gangguan di salat itu paling gangguan yang paling berat. Setannya juga paling jago. Dan setannya macam-macam. Yang punya ilmu setannya lebih tinggi, yang biasa setannya biasa saja, yang duduk di warung Allahu Akbar, salatnya lewat, setannya nggak bakalan ganggu. Itu teman kita,
gitu. Makanya kita usahakan belajar terus untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat yang penuh khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada 2 menit, ada yang bisa bertanya, silakan. Ya, silakan. Yang depan dulu. Ya, silakan. Ya. Ya. Yang sujud dan ruku yang sempurna itu seperti apa? Jadi kita tidak standar itu tidak ada. Ya. Ya. Yang rukuknya dan sujudnya tadi Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Cuman diucapkan, bukan Subhana rabbiyal azim, Subhana. Itu enggak bisa. Kan kalau kadang-kadang kita kalau rapat dulu, safnya rapat sebelum ada penyakit ini, kita mendengar itu aja suara, itu enggak bisa. Jadi ucapkan jelas Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu penuhi temaninanya. Begitu juga sujudnya. Ternyata imam belum Allahu Akbar atau belum sami Allahu liman hamidah, terusin. Kalau bisa sendiri, standarnya saya katakan itu 7 sampai 10 kali. Kecuali hafal doa yang lain. Seperti di ruku ada Subuh Quddus Rabbul Malaika war Ruh. Seperti di sujud Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Kan ada itu. Itu bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam diturunkan surat Al-Fatih. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Pas turun ayat itu, Rasul jarang membaca Subhana rabbiyal a'la atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Rasul banyak membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Karena surat Al-Fatih itu adalah tandanya ajalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dekat. Makanya karena Rasul tahu, akhirnya membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Nyambung dengan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi itu standar tamaninah. Wallahu a'lam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Kita apa? Ya. 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 Kalau kita datang ke masjid, ternyata waktunya sempit, kita boleh untuk membendek bacaannya, atau misalnya doa iftitah gak usah dibaca, surat gak usah dibaca, karena jangan sampai kita meneruskan salat sunnahnya tertinggal takbiratul ihram. Ya. Jadi tetap perbaiki gerakannya, walaupun bacaannya dipendek saja. Itu lebih baik daripada bacaannya dicepat, akhirnya gerakannya dicepat, itu akan merusak salatnya. Jadi hasil temanina nggak ada. Cuman kalau kita melihat waktunya akan iqamat salat, ya, kita boleh dibaca Allahu Akbar, langsung baca Al-Fatihah. Ya. Karena doa iftitah itu adalah termasuk tadi, ada rukun, ada wajib, ada sunnahnya. Cuman kalau kita gak ada apapun sama sekali, lebih baik adalah dibaca. Gitu. Lebih baik dibaca. Makanya lebih bagus
sempurnakan gerakannya, pendekin bacaannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Daripada kita cepat bacaannya, cepat gerakannya, bacaannya kita perpanjang, itu lebih bagus kita perbaiki atau kita lambat gerakannya sesuai untuk menghasilkan tamanina walaupun bacaannya agak cepat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang berusaha untuk khusyuk di dalam salatnya. Aku qauli hadza, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.